kami memiliki rencana untuk melakukan pelaporan balik. Jangan dianggap bahwa letak pertanggungjawaban pidana ini hanya kepada Novi. Hei, Novi, yayasan, kalau mereka salah laporin, jangan cuma mempermalukan, laporin, ditunggu laporannya, ya, jangan nakut-nakutin orang. Itu mungkin gaya para lawyer ya, tetapi lebih penting dalam persoalan pendampingan itu adalah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang substansi. Kisruh dana donasi 1,5 miliar untuk pengobatan Agus Salim, korban penyiraman air keras, rupanya makin hari makin melebar kemana-mana. Pasca resmi dilaporkan di Polda Metro Jaya oleh Agus Salim dan kuasa hukumnya atas dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan, Novi yang digandeng sederet pengacara pun tak tinggal diam, langsung membuat klarifikasi. Sikap dan argumentasi hukum dari para praktisi hukum terhadap Agus sempat menyulut emosi Farhad Abbas, selaku kuasa hukum Agus, yang menilai sikap dan langkah Novi seolah telah menabuh genderang perang atas permasalahan ini. Tak sampai di situ, Farhad Abbas juga menyayangkan sikap para rekan sejawatnya yang mendukung sikap Novi terhadap Agus. Menurut Farhad, dalam kasus ini justru Aguslah yang tersakiti dan harus mendapatkan keadilan serta hak-haknya. Lantas, seperti apa pihak lawyer pendukung Novi menanggapi kekecewaan Farhad Abbas? Benarkah dalam waktu dekat ini pihak kuasa hukum Novi akan mengambil tindakan terhadap apa yang diperkarakan Agus terhadap Novi? Harapan saya tidak ingin menciptakan suasana gaduh dalam ruang publik. Maka kami lebih cenderung ada 2 tim yang dibentuk oleh Novi, cenderung hanya memiliki prinsip untuk melawan atas tuduhan-tuduhan itu. Sekaligus kami memiliki rencana untuk melakukan pelaporan balik. Jangan dianggap bahwa letak pertanggungjawaban pidana ini hanya kepada Novi. Itu keliru. Letak pertanggungjawaban pidana itu juga orang yang telah melakukan hoaks, menyerang Novi secara pribadi. Itu baik dilakukan orang ketiga maupun para lawyernya. Karena di dalam ruang publik, menurut saya, lawyer tidak menyampaikan informasi yang terukur, yang tidak boleh tendensius lalu menyerangkan personal, dalam hal ini Novi. Hei, Novi, yayasan, kalau mereka salah laporin, jangan cuma mempermalukan, laporin, ditunggu laporannya, ya, jangan nakut-nakutin orang. Kemarin lu nakut-nakutin orang, lewat tuh 1,3 miliar di tangan lu sekarang. Jangan cuma ngejek-ngejek Agus, ya, laporin, buktikan, diterima nggak laporan lu terhadap Agus, ya. Mana pengacara lu yang katanya hebat-hebat itu, gua nggak lihat, nggak ada kehebatan di situ. Yang ada cuman kehebohan. Itu mungkin gaya para lawyer ya. Ada gaya yang cool, ada gaya yang strong gitu. Tetapi lebih penting dalam persoalan pendampingan itu adalah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang substansi yang dihadapi oleh klien, dibanding mencoba menggunakan prinsip-prinsip, semangat-semangat untuk mempenjarakan orang. Memang hukum itu mengatur sebagai alat mengatur tentang ketertiban, tetapi kita gunakan sebagai sarana ketertiban bukan untuk atau mengadili atau menyerang orang lain, kan begitu. Nah, itu menurut saya adalah gaya gitu. Apakah gaya itu sah? Ya, jika memang semangatnya itu substansi pada persoalan yang mendasar dan memiliki alat bukti dan dasar bukti yang cukup, saya pikir ya silakan untuk melakukan upaya hukum. Tetapi dalam posisi lain juga Novi dalam hal ini sebagai penggiat
kemanusiaan, dia juga memiliki hak untuk mempertahankan tuduhan-tuduhan, lalu dugaan-dugaan atau bahkan sangkaan-sangkaan dari baik lawyer Agus sendiri maupun pihak-pihak sekarang yang sudah dibawa masuk ke dalam ranah kepolisian. Jadi Novi sekarang dalam keadaan ketakutan. Tapi kan Karena dia takut, karena dia menguasai uang itu. Pasti takut sekali. Masa ketua yayasan ngurus orang gila 1, 2, 3 atau 5, balita 5 mau pakai pengacara 150. Bayar pakai apa? Emang perkara ini besar, ini kan hanya masalah kecil. Uang buat Agus diambil dia, selesai. Ancaman 4 tahun, itu doang. Netizen belum mengerti. Hanya dibuat seolah-olah bahwa Novi ini punya tujuan baik loh. Emang Agus penjahat? Emang Farhad Abbas jahat? Uang di dia kan? Emang ada kita minta-minta uang itu? Ada ngemis-ngemis? Ya udah biaran aja netizen. Kalau menurut saya itu netizen. Lu lihat netizen yang mana sih? Yang akun-akun bodong itu? banyak lah gitu kalau Nggak ada, itu akun kuncian semua. Mana ada orang menyumbang minta balikin? Itu kalau orang menyumbang, kalau tidak ikhlas saja berdosa, Mas. Tidak ikhlas menyumbang aja berdosa. Seiring berjalannya waktu, polemik dana donasi Agus memang telah melahirkan konflik-konflik baru yang terus diributkan. Seperti proses pengembalian uang donasi kepada Yayasan Novi. Farhad Abbas menilai langkah Novi mengambil alih uang donasi Agus terbilang janggal. Apalagi kemudian pihak Novi mengatakan bahwa uang tersebut ada dan tetap dipergunakan untuk pengobatan mata Agus. Lalu, ada upaya damai, namun gagal, yang sangat disesalkan oleh Farhad Abbas. Rentetan konflik panjang yang kini hadir di dalam kisruh Agus dan Novi telah memancing beragam reaksi dari sederet pihak. Salah satunya adalah advokat senior Ricky Sitohang, yang juga merupakan purnawirawan petinggi Polri. Lantas seperti apa Ricky Sitohang menanggapi kisruh ini dari kacamatanya sebagai pengacara serta pengalaman menjabat di kepolisian? Siapapun yang dari kuasa hukumnya Pak Farhad Abbas, kebetulan adik saya juga ya. Kemudian Novi juga saya nggak kenal siapa orangnya ya, yang mempunyai inisiasi sebagai inisiator. Sebaiknya menurut hemat saya ini dilakukan aja secara restoratif justice. Diselesaikan secara kekeluargaan. Apakah betul peristiwa ini seperti ini, dicari hal-hal yang positif. Kemudian peruntukan uang ini bisa nggak dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para donatur. Nah, kembali lagi para donatur, kalau memang donatur itu rela ikhlas untuk memberikan kepada si Agus tentang pengobatannya atau kepentingan lain, itu lain lagi ceritanya gitu loh. Kan kita butuhkan sekarang pendapat daripada para donatur, ikhlas nggak kalian? Kebetulan keluarganya susah kan gitu ya. Nah, mau dibutuhkan untuk kepentingan yang lain, rela nggak, ikhlas nggak? Kalau mereka ikhlas ya saya rasa sah-sah saja. Uang itu di luar daripada donasi itu juga disalurkan ke situ, sepanjang tidak berkeberatan. Walaupun awal mula adalah untuk biaya pengobatan. Nanti dia nggak bisa bilang saya akan kembalikan. Nggak bisa. Lu waktu minta ke Agus, tujuan lu apa? Di samping lu takut-takutin, dana ini buat Agus tidak akan digunakan buat lain. Sekarang begitu dana udah ada, lu mau mengembalikan ke dinas sosial. Nah, terus Denny bilang, kalau dipakai atau dikasih orang lain, Denny akan mengganti gitu. Tapi ternyata Denny mengontak akan mediasi. Denny bilang tidak boleh pakai pengacara, tidak boleh ada kamera. Saya mau hebat banget kalau Den. Emang lu Tuhan di Indonesia nih. Tiba-tiba batal. Orang butanya udah 2 kali datang ke rumah saya untuk nunggu mediasi. Ternyata yang dibawa itu adalah Novi. Kemudian ada lagi si Icang. Berarti kan Denny bentuknya komersil. Ya, sebenarnya penyampaian di ruang publik apakah itu Novi melakukan pemerasan atau pencemaran, sama sekali itu pemaknaan yang sangat keliru. Karena apa yang dilakukan Novi terhadap Agus adalah menyarankan untuk penggunaan uang secara tepat. Nah, jika Agus itu memiliki pendirian sendiri, maka Mbak Novi akan melaporkan kepada Kemensos sebagai lembaga pengawas terhadap penyaluran dana kemanusiaan itu.
Dan ini sebenarnya tidak bisa kita memaknai sebagai pemerasan. Itu Mbak Novi menyampaikan hal yang normatif yang harus dilakukan seorang Novi dalam hal ini memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap para donatur. Kita cuma meminta kejujuran aja gitu, karena kita kan juga cek gitu. Selalu berkelit, dan inilah disinilah yang mungkin teman-teman media juga tahu ya, yang di framing seolah-olah Teh Novi maksa ngancem nggak ada, pindah-pindah itu nggak ada ngancem. Tapi ketika minta mutasi, disitulah ada bahasa dari Teh Novi, kalau nggak mau kasih mutasi ya kita lapor Dinsos, atau kita ya serahkan aja lah sama Dinsos, kita nggak tahu deh gitu. Nah ini jangan dipelintir nih, kita punya semua datanya nih gitu kan. Jangan dibilang itu lagi pas mau mindahin gitu, tapi itu pas minta mutasi yang nggak dikasih-kasih. Di lain sisi, sikap pihak Agus yang telah membawa perkara ini ke jalur hukum serta bentuk perlawanan yang ditunjukkan Novi dengan sederet pengacaranya banyak disayangkan oleh banyak pihak. Bagaimana tidak, polemik tiada akhir itu sejatinya berawal dari kisah pilu Agus yang menjadi korban penyiraman air keras sehingga ia terancam kehilangan penglihatannya untuk selama-lamanya. Ditambah lagi, walaupun Novi sempat menyuarakan kekecewaan terkait penggunaan uang donasi, dirinya tetaplah sosok pertama yang mengulurkan bantuan terhadap Agus. Lantas, seperti apa pandangan para advokat menanggapi polemik panjang Agus dan Novi? Serta benarkah pula mereka masih menyimpan asa agar kisruh ini diselesaikan secara baik-baik? Kasus ini menurut saya tidak perlulah sampai ada laporan-laporan, karena menurut saya kasus ini uang telah dikembalikan dan duit itu sudah disampaikan langsung ke si yang perlu donasi ini, Agus ini. Kalau menurut saya kan, untuk apalah kita membuat ini menjadi menyebar luas. Karena apa? Karena tujuan kita itu membantu Agus ini, membantu Agus melalui donasi yang diberikan para donatur kepada Yayasan Novi. Jadi kalau menurut saya sebaiknya ya sudahlah, berdamai saja, karena tujuan hukum itu adalah untuk keadilan, dan keadilan yang tertinggi menurut kami praktisi hukum adalah berdamai. Masalah ini tuh adanya miskomunikasi di mana si Agus Salim telah menerima donasi bantuan yang diperuntukkan untuk matanya yang terkena air keras, dibantu oleh saudari Novi. Karena jiwa kemanusiaan saudara Novi ini besar, mungkin menggugah untuk membantu saudara Agus. Karena daripada itu, menurut saya pribadi, biarlah perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, agar tidak ada saling gontok-gontokan antara kedua belah pihak. Saya mulai berbicara dari sisi kemanusiaan. Saya nggak mau bicara kasus. Karena kalau kita bicara kasus, pasti masing-masing akan mempertahankan ego mereka. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa begini, Novi ini dia sudah punya etiket baik untuk menolong Agus, ya. Di sisi lain, Agus juga sudah dibantu oleh Novi. Menurut saya, Agus juga bukan manusia yang sempurna, Novi juga bukan manusia yang sempurna. Semua manusia ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Sebagai manusia, sesama manusia, tadi kan niat baiknya Novi kan mau nolong Agus nih, ya kan? Terus sekarang timbal baliknya, tinggal Agus berterima kasih kepada Novi yang sudah punya niat baik untuk menolong. Jadi saya pikir masing-masing duduk bersama, lalu kemudian kalau bisa selesai secara baik-baik, secara kekeluargaan. Semua itu kan kita manusia ini mempunyai kehilafan.
apakah tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik? Walaupun sudah terjadi itu kan, tetap kita harus mengambil solusi terbaik atau win-win solution yang terbaik untuk kedua belah pihak. Karena yang didonasi pun kita harus mengawal sampai untuk kesembuhannya. Jadi kalau menurut saya ya segeralah berdamai, karena Novi juga sudah sangat membantu kepada si Agus Salim. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.